Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait ikhrajul kalam ala khilafi muqtadadz zahir atau yang disebut dengan penyimpangan. Bentuk-bentuk penyimpangan itu banyak, diantaranya wa minha, dan ialah sebagian dari anwa'in makhsusah, bentuk-bentuk penyimpangan itu at-taghlibu, adapun at-taghlib. At-taghlib ini adalah mengunggulkan satu daripada yang lain. Apa yang disebut dengan at-taghlib di dalam ilmu balaghah? Wa huwa, dan adapun at-taghlib, tarjihu ahadis syai'aini, ialah mengunggulkan salah satu dua hal alal akhari, atas yang lain, fi itlaqi lafzihi, di dalam mengucapkan lafat ahadus syai'aini alaihi, atas al-akhar. Jadi yang dinamakan taglib itu adalah mengunggulkan salah satu dari dua hal, ya, dengan cara mengucapkan lafaz yang menunjukkan pada salah satu dari dua hal itu. Misalnya ada A dan B. Kemudian kita mengunggulkan A dengan cara mengucapkan lafaz, menyampaikan lafaz, menyebutkan lafaz yang menunjuk pada A ini daripada yang B. Nah, itu yang disebut dengan taglib. Jadi taglib di dalam ilmu balaghah ini berkaitan dengan penggunaan lafaz, yaitu penggunaan lafaz atau menyebutkan lafaz yang menunjuk pada satu hal daripada menunjuk pada yang lain, itu maksudnya. Menunjuk lafaz yang sesuai dengan A daripada yang sesuai dengan B. Itu yang disebut dengan at-taghlib di dalam ilmu balaghah. Kataghlibil mudzakkari, seperti mengunggulkan lafaz mudzakkar, lafaz yang menunjuk pada laki-laki, yang menunjuk pada laki-laki, alal muannasi, daripada lafaz yang menunjuk pada perempuan. Itu yang disebut dengan taghlibul mudzakkar alal muannas. Fi qoulihi ta'ala, contohnya fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, wa kanat, dan ada siapa Maryam, minal qanitina, ialah sebagian dari orang-orang yang taat kepada Allah. Seharusnya kan wa kanat minal qanitati. Ya, wa kanat minal qanitati. Namun kemudian minal qanitati ini diganti dengan minal qanitin. Ya. Wa kanat minal qanitin, menggunakan kata al-qanitin. Al-qanitin ini menunjuk pada muzakkar. Menunjuk pada muzakkar, sementara al-qanitat menunjuk pada muannas. Nah, kemudian yang disebutkan adalah yang menunjuk pada muzakkar ini. Ini yang disebut dengan taghlib, yaitu mengunggulkan
lafat yang menunjuk pada laki-laki daripada lafat yang menunjuk pada perempuan. Wa minhu, dan ialah sebagian dari taglibul mudzakkar alal muannas al abawani, adapun kata al abawani lil abi ialah untuk bapak, wal ummi dan ibu, ya. Al abawani maknanya adalah bapak dan ibu, al ab wal cuman secara lafaz yang digunakan itu adalah yaitu ab. Ab ini menunjuk pada mudzakkar, tidak mengatakan al ummani misalnya, ya. Tapi dikatakan al abawani. Itu yang diunggulkan itu adalah lafaz yang menunjukkan pada mudzakkar daripada lafaz yang menunjuk pada muannas. Andaikan yang diunggulkan adalah lafaz yang menunjuk pada muannas, maka seharusnya mengatakan al-ummani. Al-ummani. Ya, bukan al-abawani. Cuman karena ini yang diunggulkan adalah taglibul mudzakkar al muannas, maka ya jihatul ab yang digunakan yaitu al-abawani. Yang dimaksud dengan al-abawani itu adalah bapak dan ibu. Cuman secara lafaz yang digunakan adalah yang menunjuk pada bapak, yaitu al-abawan, al-lil ab. Contohnya lagi ya, termasuk dari taglibil mudzakkar alal muannas, wa kataglibil mudzakkari, dan seperti mengunggulkan lafaz mudzakkar, wal akhaffi yang lebih mudah, wal akhaffi dan yang lebih mudah, lebih ringan diucapkan, maksudnya ini wal akhaf ini ala ghairihima, atas selain keduanya mudzakkar dan ghairil akhaf, ala ghairihima atas selain keduanya mudzakkar dan al akhaf, itu mengunggulkan mudzakkar daripada muannas dan mengunggulkan lafaz yang lebih mudah diucapkan daripada yang lebih sulit. Contohnya, contohnya al-qamaraini. Lafaz al-qamaraini. Al-qamaraini ini maknanya adalah matahari dan bulan. Cuman yang diunggulkan di sini adalah lafaz qamar. Qamar ini secara lafaz yaitu mudzakkar, sementara syamsul yaitu muannas. Nah, yang diunggulkan berarti mudzakkar daripada muannas, taglibil mudzakkar alal muannas. Kemudian kalau dilihat dari segi mudahnya diucapkan dan sulitnya diucapkan, al-qamar ini lebih akhaf, lebih mudah diucapkan daripada syams. Al-qamar. Berarti ini termasuk bagian dari taglibil akhaf ala ghairil akhaf, yaitu mengunggulkan yang lebih ringan diucapkan daripada yang selainnya, yaitu yang lebih sulit. Contohnya lagi wal umarain. Yang dimaksud dengan umarain ini adalah Abi Bakrin wa Umar. Abu Bakar dan Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Namun yang ditaglib, yang diunggulkan secara lafaz di sini adalah Umar. Kenapa? Yaitu karena Umar di sini ya, karena Umar di sini lebih akhaf, lebih mudah, lebih ringan diucapkan daripada Abu Bakar. Di sini tidak bisa kita mengatakan taglibil mudzakkar alal muannas karena Abi Bakar dan Abu Bakar dan Umar ini sama-sama laki-laki. Secara lafaz juga menunjuk pada laki-laki. Jadi di sini al-umarain ini kenapa Umar yang diunggulkan daripada Abu Bakar? Karena lafaz Umar ini lebih ringan, lebih akhaf diucapkan daripada Abu Bakar. Wal aksar ya, wal aksari alal kul. Di dalam naskah kitab yang lain bukan al aksar alal kul tapi al mukhatab ala ghairihi, mengunggulkan mukhatab, orang yang sedang diajak bicara, daripada yang lainnya. Jadi di sini ya, makanya di sini ada apa ya? Ada tutup kurung ini karena di naskah yang lain bukan wal aksar alal kul tapi wal mukhatab ala ghairihi, mengunggulkan mukhatab yaitu lawan bicara yang sedang diajak bicara daripada yang lainnya. Contohnya
Lanukhrijannaka, sungguh kami akan mengeluarkanmu, ya Syuaibu, wahai Syuaib, waladina, dan orang-orang aman yang beriman, siapa alladzina, maka bersamamu, min qaryatina, dari ya, min qaryatina, dari kota kami, dari desa kami. Aula ta'udunna, atau kembali kamu, fi millatina, di dalam agama kami. Aula ta'udunna, atau sungguh kembali kamu, fi millatina, di dalam agama kami. Mahallu syahid di sini yaitu aula ta'udunna, atau sungguh kembali kamu, wahai Syuaib. Padahal yang dimaksud di sini, yaitu yang dimaksud di sini bukan hanya Nabi Syuaib saja, tapi juga umat yang beriman kepada Nabi Syuaib. Cuman karena yang diajak bicara ini adalah Nabi Syuaib, mukhatabnya adalah Nabi Syuaib, kemudian hanya menggunakan mukhatab itu, ya, hanya menggunakan mukhatab Nabi Syuaib saja yang disebutkan. Itu yang disebut dengan taglibul mukhatab ala ghairihi. Tapi yang dimaksud ini bukan hanya Nabi Syuaib saja, tapi Nabi Syuaib dan para pengikutnya. Udkhila, dimasukkan, ya, Syuaibun, siapa Syuaib, Nabi Syuaib, bihukmit taglibi, dengan hukum taglib, mengunggulkan. Fi la ta'udunna fi millatina, di dalam potongan ayat au la ta'udunna fi millatina. Ma'annahu, beserta annahu, sesungguhnya Nabi Syuaib, lam yakun, ialah tidak ada siapa Nabi Syuaib, fiha, di dalam millatina, qattu, sama sekali, hatta ya'uda, sehingga kembali siapa Nabi Syuaib, ilaiha, terhadap millatuna. Orang yang mengatakan lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Ini yang dimaksud ini adalah Nabi Syuaib dan para pengikutnya. Cuman yang diunggulkan di sini hanya Nabi Syuaib saja. Yang disebutkan hanya Nabi Syuaib saja. Itu taglibul mukhatab ala ghairihi, karena yang diajak bicara adalah Nabi Syuaib. Kata-kata aula ta'udunna fi millatina ini bukan ditujukan kepada Nabi Syuaib, tapi kepada para pengikutnya juga. Karena Nabi Syuaib itu tidak pernah mengikuti agama apapun, ya. Sehingga harus kembali kepada agama yang dimaksud oleh mutakallim ini. Contohnya lagi, wa katagli bil akili, dan seperti mengunggulkan yang berakal, ala ghairihi, atas ghairil akil, ya, atas yang tidak berakal. Mengunggulkan yang berakal atas yang tidak berakal. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi, adapun segala puji, lillahi, ialah bagi Allah, rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Al-alamin ini adalah sifat bagi orang yang berakal. Sementara kalau hanya al-alam saja, al-alam itu sifat bagi yang berakal dan tidak berakal. Namun kemudian yang digunakan di dalam ayat ini yaitu al-alamin, yang merupakan sifat bagi yang berakal. Tapi yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya Tuhan orang-orang yang berakal saja, namun Tuhan semesta alam semuanya. Berakal, yang tidak berakal juga tercakup di dalam potongan ayat ini. Ini yang disebut dengan taghlibul akil ala ghairil akil. Nah, ini termasuk bagian dari ikhrajul kalam ala khilafi muqtadad dhahir, yang bentuknya itu adalah taghlib, mengunggulkan satu daripada yang lain. Tapi yang diunggulkan itu, ingat ya, yang diunggulkan apanya yang dimaksud? Itu di dalam penyebutannya, di dalam kata yang digunakan. Demikian, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.